anaknya Yared yaitu Henok itu yang dimaksud kekasih Allah itu maksudnya gimana Kak? Ya. Kan karena dia itu tidak mati tapi diangkat Allah untuk bersama dia. Nah, ya, jadi masalah Henok itu kenapa dia diangkat, karena dia memang orang salah satu Tuhan yang mau pakai untuk menjadi dua saksi di kitab Wahyu nanti. Jadi dua saksi Allah di kitab Wahyu itu adalah Henok dan Elia. Jadi Henok dan Elia itu akan turun lagi ke dunia ini untuk menyatakan siapa itu antikristus dan melawan antikristus. Meskipun nanti pada akhirnya Henok dan Elia akan mati di tangan antikristus itu. Itu Kak pertanyaanku. Soalnya aku juga lagi baca tentang antikristus dan itu menuju ke Henok sendiri. Iya, Henok sama Elia itu. Ya, Henok dan Elia akan turun. Bukan Musa ya, karena Musa sudah mati, mengalami kematian. Yang belum mengalami kematian adalah Henok dan Elia, dan mereka harus mengalami kematian oleh karena dosa. Nah, jadi Henok dan Elia sekarang disimpan Tuhan dulu di Firdaus. Setelah waktunya genap, nanti mereka akan diturunkan ke bumi ini untuk menyatakan antikristus. Gitu, dan mereka akan mati lagi nanti, Henok dan Elia. Gitu, ya. Dan kenapa Henok itu disebut anak kesayangan Tuhan, kekasihnya Tuhan? Karena dia orang yang taat. Karena arti Henok itu adalah taat dan berserah. Patut, ya, berserah. Jadi memang Tuhan sangat menyukai orang-orang yang berserah kepada dia. Gitu, menuruti firman Tuhan. Kesalehan dia. Karena Henok itu kan keturunan Set, bukan keturunan Sain. Anak-anak manusia, anak-anak Allah di kitab Kejadian itu adalah keturunan Set yang saleh. Anak-anak manusia di kitab Kejadian itu adalah keturunan Kain yang kotor. Dimana ketika anak-anak Allah dan anak-anak manusia ini kawin campur, yaitu keturunannya Set yang baik dengan keturunannya Kain yang kotor ini kawin campur, maka lahirlah Nefilim. Nefilim itu adalah orang-orang yang nafal. Nefilim itu bentuk jamak. Nafal itu orang-orang yang jatuh. Nefilim itu orang-orang yang jatuh. Gitu, jatuh di dalam dosa. Nah, maka semua orang jadi berdosa. Gitu, ya. Tapi Henok tetap mempertahankan keimanannya di tengah-tengah perkawinan dan banyaknya orang Nefilim. Begitu, makanya Tuhan itu mengangkat dia oleh karena kesalehan dan kesetiaannya, serta menggenapi rencana ilahi di akhir zaman bahwa dia akan datang sebagai nabi. Jadi Henok itu memang nabi, karena di kitab Wahyu Henok itu disebut sebagai nabi. Dua nabi itu akan mati dan mayatnya diletakkan di pinggir jalan, yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa, Nabi Henok, ya, gitu. Oke? Ya, berarti yang di dalam Alkitab ini Henok itu dianggap sebagai nabi ya intinya. Ya, coba kita baca di dalam Wahyu ya. Coba saya buka dulu. Kok jadi orang Jawa aku? Bentar ya. Wahyu. Aduh. Pada Tuhan pergogorian. Coba lihat ini ya. Sebentar. Nih. Perhatikan ya. Nih. Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkain kabung 1260 hari lamanya. Merekalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, orang itu harus mati dengan cara demikian. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan. Siapa yang pernah menutup langit di masa pemerintahan Raja Ahab? Timothy? Apa? Siapa yang menutup langit dan menghentikan hujan di pemerintahan Raja Ahab? Raja Ahab Elia. Elia. Jadi di sini mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Itu Elia, ya. Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka mengkehendakinya. Bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut, ini antikristus itu, akan memerangi mereka, mengalahkan dan membunuh.
membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar. Jalan raya kota besar yang secara simbolis disebut Sodom dan Mesir. Ya, Sodom ini dan Mesir ini simbolis. Sodom ini mewakili moral yang rusak. Mesir ini adalah penyembahan berhala. Ya, tempat Tuhan mereka juga disalibkan. Orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan umat melihat mayat mereka selama 3,5 hari. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Mereka yang tinggal di bumi bergembira atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi, ya disebut sebagai nabi, itu telah merupakan sisaan bagi semua orang yang tinggal di seluruh bumi. Ya, jadi nanti Elia dan Henokh ini akan dibenci seluruh dunia. Seluruh dunia nggak suka dengan kedatangan Henokh dan Elia. Maka ketika antikristus itu membunuh Henokh dan Elia, seluruh dunia ini akan senang dan berpesta pora. Melalui handphone, sosial media ini, mayat mereka akan ditonton seluruh dunia, diletakkan di pinggir jalan. Itulah Henokh dan Elia. Dan pada hari yang ketiga mereka akan bangkit kembali. Gitu. Ya, jadi Henokh dan Elia ini nanti akan dibunuh antikristus. Mereka akan turun lagi dan kita nggak tahu itu siapa. Ya, gitu Pak. Jadi kedua nabi itu jelas tadi. Jadi Henokh itu adalah nabi. Ya. Makasih kalian. Terus yang tadi itu kan memang ada keterkaitannya tentang antikristus ya. Jadi boleh nggak saya menyimpulkan bahwa antikristus yang dimaksud dalam 1 Yohanes ini bab 18 itu mencakup ke saudara kita yang Saracen, karena mereka bedakan antikristus dengan sang antikristus. Jadi bedakan antichrist dan the antichrist. Ya, bedakan antikristus dan sang antikristus. Antikristus kecil-kecil itu sudah ada di zaman Yesus, yang menolak Yesus itu sudah banyak. Yang muncul di abad ke-7 itu pun Saracen, itu pun antikristus. Ya. Tapi sang antikristus yang menjadi antitipe dari Antiochus Epiphanes itu belum datang. Di Antichrist yang disebut binatang yang keluar dari jurang maut itu belum datang. Nanti dia datang. Setelah bait suci ketiga dia akan datang. Nah, Israel kan sekarang lagi berusaha bangun bait suci ketiga untuk menggenapi 2 Tesalonika 2 ayat 3, bahwa nanti sang antikristus itu akan berdiri di atas bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah dan menentang Yesus sebagai Mesias. Itulah antikristus. Jadi kalau bait suci ketiga itu belum ada, antikristus itu belum akan muncul, karena antikristus itu akan menyatakan dirinya di atas bait suci itu. Gitu ya. Ya Kak Elia. Soalnya ya saya bacanya ya gitu. Soalnya mereka udah tahu bahwa Yesus anak Allah, tapi mereka tetap menyangkal. Ya, yaitu antikristus kecil-kecil. Tapi sang antikristus yang akan menganiaya seluruh orang Kristen di seluruh dunia itu belum datang. Nanti dia datang. Ya. Berarti udah Israel itu udah mau bangun, berarti tabut perjanjian itu ya, waktunya sudah dekat. Makanya waspada, jangan main-main lagi. Sudah dekat dia datang. Tuhan Yesus itu sudah sebentar lagi, nggak lama lagi dia itu datang. Gitu ya. Hukum sudah dirubah. Semua sudah dirubah. Jadi ya berjaga-jagalah. Siap. Oke?